mana saya hari ini adalah mendapatkan tugas tentang demonstrasi kontekstual, di mana saya menjadi CGP angkatan yang ke-11 Bapak. Jadi di sini saya bertemu dengan Bapak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Nah, di sini saya menunjuk Bapak karena saya tahu kinerja Bapak sudah lama di dalam kepemimpinan sekolah. Jadi pagi hari ini apakah Bapak berkenan? Bapak, terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan coba saya ajukan ke Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah Bapak ketika menjadi pemimpin di dalam sekolah itu mempunyai atau ada kasus-kasus tertentu yang pernah Bapak alami? Biasa di dalam suatu organisasi ataupun di sekolah atau dimanapun kita berada, pasti yang namanya masalah itu selalu ada. Pasti dimanapun tuh pasti ada persoalan, pasti ada permasalahan. Nah, berkaitan dengan persoalan dan permasalahan yang ada selama ini, ketika tadi Bapak coba utarakan, nah bagaimana Pak biasanya Bapak mengenali situasi atau yang dapat bisa dianggap ini sebagai dilema etika atau mungkin ini bujukan moral di dalam kemudian nanti bagaimana Bapak caranya untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini? Kalau terjadi masalah-masalah di sekolah kita harus sikapi satu persatu. Kalau kadang masalah itu datang bersama-sama, tapi kalau kita ada satu permasalahan, kita hadapi dengan tenang, dicari permasalahannya apa, dicari penyebabnya apa, sehingga nanti setelah diidentifikasi baru kita nanti akan membahas bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru bagaimana baiknya mengatasi permasalahan ini, mengapa bisa terjadi masalah seperti ini, kita cari penyebabnya dan nanti kita akan bersama-sama untuk menangani masalah itu sampai selesai, tidak merugikan pihak manapun, baik itu siswa yang bermasalah maupun orang tuanya masing-masing. Karena lingkup sekolah itu banyak Pak, beberapa pihak Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana biasanya Bapak mengambil keputusan ini? Jadi di hadapan Bapak kasus-kasus tadi kan ada dua kepentingan atau mungkin beberapa pihak yang bersama-sama dan mungkin itu benar semuanya atau bersama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira Bapak bagaimana di dalam mengambil keputusan dalam kasus ini Pak? Kalau terjadi masalah biasanya kita cari penyebabnya. Setelah cari penyebabnya baru kita nanti akan bisa bersama-sama berdiskusi. Yang punya masalah misalnya itu siswa, berarti juga harus melibatkan orang tuanya. Orang tuanya kita panggil, guru-gurunya nanti kita kumpulkan sehingga dalam satu forum begitu akan bisa mengatasi berbagai persoalan. Mungkin datang dari A atau datang dari B, mungkin merasa benar dan sebagainya, tapi bersama dalam satu ruangan begitu mereka akan lebih jelas permasalahannya sebenarnya apa dan nanti berusaha mencari solusi yang terbaik buat kedua-duanya sehingga tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya bisa berjalan kembali lagi menjadi yang terbaik untuk keduanya. Begitu Pak. Jadi saya sangat antusias Pak pagi hari ini mendengar apa jawaban-jawaban dari Bapak. Jadi saya juga berpikir, saya juga belajar. Jadi nanti ketika saya menjadi pemimpin, saya harus sabar, harus bisa mengambil satu keputusan yang bijak. Betul Pak Bapak. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur secara khusus mungkin yang Bapak ambil ketika di dalam mengambil keputusan? Atau mungkin saya punya langkah seperti ini Mbak, atau seperti apa begitu Pak? Mungkin kalau dari saya tidak ada langkah yang khusus, cuma kita harus berjaga-jaga. Ketika nanti suatu saat terjadi berbagai permasalahan yang terjadi, yang penting kita harus sabar untuk menghadapi segala permasalahan yang ada, kita selesaikan dengan baik-baik, tidak ada yang dirugikan sehingga nanti kalau terjadi masalah karena kita sudah tenang dulu. Jadi kalau kita tidak tenang mengatasi masalah dengan cara berusaha dan sebagainya, nanti ada yang tersakiti, nanti ada yang dirugikan. Itu yang kadang kita tidak inginkan seperti itu, tapi semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga semua yang dilibatkan untuk mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan. Jadi untuk langkah-langkah
yang harus ditemui tidak ada, Tidak karena ada, tidak J. persiapan, Betul, betul. terjadi secara Spontan, J. Karena kadang kasus itu kan juga kita tidak tahu J Pak J waktunya. Ya, betul Bapak, terima kasih. Dan ini untuk selanjutnya, apa yang menurut Bapak efektif kira-kira di dalam pengambilan keputusan ini? Jadi, apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan di dalam mencapai keberhasilan pengambilan keputusan Pak? ya. Kunci keberhasilannya kira-kira nopo Bapak? Yaitu kita cari dulu yang permasalahannya apa, akar permasalahan penyebabnya apa, terjadi masalah seperti ini, kita tanya yang bersangkutan. Kalau itu memang terjadi masalah pada murid kita cari permasalahan, solusi yang terbaik, diidentifikasi penyebabnya apa, mengapa bisa terjadi seperti ini. Kita semuanya harus berdiskusi dalam suatu ruangan sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi kita bisa mengatasi secara bersama-sama dan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang satu wah rumongso apa ya, wah ini aku benar tidak, tetapi semuanya saling menyadari akan kekurangan dan kesalahan. Ini juga bisa berjangka ke lebih panjang juga Pak J untuk kedepannya J Pak. Jadi pasti di dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti juga ada tantangan Pak. Nah untuk menjadi kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak ini di dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan itu, bagaimana kiranya Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Kalau berbagai macam persoalan itu kadang pernah terjadi juga yang menjadi masalah itu anaknya tidak jujur. Kadang betul, berusaha Pak. Untuk aku yang benar seperti ini, tapi pada kenyataannya yang satu mengatakan lain. Kadang dua permasalahan itu anak-anak terjadi permasalahan, yang satu saya tanya dulu, yang satu biar diam dulu mendengarkan, terus yang satu ditanya lagi, dia akan menjelaskan. Dari sinilah nanti akan kita cari titik temu solusi yang baik. Oh ternyata yang benar itu seperti apa. Kalau biasanya dia mengemukakan segala permasalahannya itu aku sing benar, tapi sebetulnya tidak itu. Nah dari yang A ditanya, yang B ditanya, akhirnya bergantian dan hanya terjadi hal yang baik sehingga terjadi kesepakatan. Ternyata oh aku yang salah, baru menyadari bahwa dia yang salah. Ketika dia sudah mengakui kesalahan, harus minta maaf kepada yang lain sehingga nanti di hari yang akan datang tidak terjadi lagi perselisihan. Itu jadi kadang tantangannya ya Pak ya, karena anak kurang terbuka, dan tidak mau jujur. Nah itu yang membuat kadang mereka malah memfitnah. Aku yang benar Pak, itu yang salah. Nah itu jadi tantangan Pak tersendiri. Nah ini juga jadi pembelajaran kadang kala anak-anak memang seperti itu Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal atau seperti tata cara tertentu mungkin di dalam menyelesaikan kasus-kasus, dan apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau sesuai dengan prosedur tertentu yang Bapak sudah sepakati di sekolah ini? Kalau ada masalah itu memang sesegera mungkin untuk bisa diatasi, karena anak nanti kaitannya dengan hal pembelajaran. Ketika anak masih bermasalah untuk menerima pelajaran itu jelas tidak mungkin, karena masih ada ganjalan di hatinya. Agar masalah itu bisa selesai, bisa cepat selesai, ya kita harus selalu mengatasinya sehingga pada saat anak-anak sudah tidak bermasalah bisa melanjutkan pembelajaran. Kalau itu tidak diatasi dulu, ya nanti mengganggu di dalam kegiatan pembelajaran. Dan masalah itu datang, kadang tidak tahu ya, hari ini datang mungkin hanya satu, besok datang lagi seperti itu. Jadi kita memang harus selalu waspada, mempersiapkan, dan ketika masalah itu datang sesegera mungkin untuk kita tangani. Dan ketika kita memutuskan segala sesuatu tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi semuanya bisa teratasi. Itu harapan seperti itu. Berarti intinya bahwa untuk segera ya Pak J mengambil tindakan gitu J untuk masalah penyelesaiannya. Berarti secara jadwal sebenarnya tidak ada ya Pak J. Tapi kalau ada masalah harus segera diatasi. Kita harus segera gitu J. Bapak,
adakah kiranya faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak di dalam proses pengambilan keputusan ini? Mungkin dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari pihak-pihak lain yang bisa membantu Bapak gitu? Kalau terjadi masalah seperti itu memang saya tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan dari berbagai pihak seperti contohnya Bapak dan Ibu guru, utamanya wali kelasnya. Oh iya, betul. Itu untuk bisa menangani secara bersama-sama dengan saya, sehingga nanti terjadi penyelesaian masalah yang benar-benar itu dikehendaki oleh semua pihak, tidak dirugikan, sehingga semuanya bisa kembali lagi ke jalan yang seharusnya dilakukan, jadi tidak merugikan satu dengan yang lain. Jadi melibatkan Bapak Ibu guru, kadang juga melibatkan orang tua siswa, kadang juga mungkin kalau itu memang kalau berhubungan dengan hukum, nah itu sudah beda lagi. Tapi saya mengatasi jangan sampai keluar. Itu permasalahan dihadapi di dalam dulu, sehingga semuanya bisa terpecahkan, terselesaikan dengan baik. Oh begitu. Jadi sangat apa ya Pak, jadi permasalahan ini jadi Bapak sangat bijaksana begitu ya di dalam, karena tadi saya mendengar bahwa kalau bisa ya harus dari dalam diselesaikan di dalam dulu seperti itu J. Nah ini jadi pembelajaran buat kita semua Bapak Ibu guru maupun saya sendiri, karena saya juga nantinya ketika saya belajar seperti ini saya juga harus bisa bagaimana mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah dari pengalaman Bapak tadi di dalam menghadapi persoalan-persoalan, dilema etika dan lain sebagainya, kira-kira apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh selama dari kasus-kasus yang ada, dan kemudian bagaimana pengalaman ini bisa mempengaruhi pendekatan Bapak dalam pengambilan keputusan di masa depan yang akan datang? Dari saya pengambilan keputusan itu memang itu saya berharap bisa hal-hal yang baik dalam menyelesaikan segala permasalahan di sekolahan itu. Nah nanti kan saya kan juga pensiun, nah istilahnya ninggali untuk anak, untuk guru-guru, sehingga nanti guru-guru bisa mencontoh, oh ada masalah seperti ini kita harus menanganinya seperti ini, ada permasalahan seperti ini kita harus bersama-sama, siapa saja yang harus dilibatkan dan bagaimana cara menyelesaikan yang baik sehingga semuanya menjadi satu rangkaian yang saling berhubungan dan tidak terjadi perselisihan. Harapannya jadi ke depan setelah nanti saya pensiun ada yang menggantikan posisinya, itu jadi sekolahan menjadi nyaman dan jadi kondusif. Siapapun kepemimpinannya itu jadi mereka akan mencontoh hal-hal yang baik dari kepala sekolah. Jadi untuk kedepannya bahwa pengambilan keputusan yang bijaksana, sabar, berfokus pada anak J yang adil tadi itu bisa diteladani kepada Bapak Ibu guru yang lain maupun kepemimpinan yang lain. Terima kasih Bapak buat waktunya, perbincangan, wawancara yang luar biasa. Saya mendapat pengalaman baru, mendapat motivasi baru. Jadi ini satu pembelajaran buat saya secara pribadi. Terima kasih buat waktunya. Nanti bisa bertemu di lain kesempatan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Begitu aja Bapak J. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bu. Mohon maaf Bu, ini sudah mengganggu waktu Ibu J di tengah-tengah kesibukannya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya mendapat tugas di dalam saya mengikuti CGP angkatan yang ke-11 di sini tentang demonstrasi kontekstual untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya melihat Ibu di dalam kinerja, di dalam kepemimpinan yang sudah lama. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mendengar dan bersama-sama untuk kita berdiskusi, kita saling sharing Bu bersama tentang di dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti saya bisa belajar bersama-sama. Nonton Bu ya. Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan coba saya tanyakan. Apakah Ibu berkenan pada pagi hari ini? Berkenan. Tapi sebatas semampu saya. Ibu pasti di sini sebagai seorang pemimpin, pasti di sekolah maupun dimanapun Ibu berada, pasti pernah menjumpai yang namanya kasus atau permasalahan. Ngoten nggih Bu, pernah nggih Bu pastinya nggih. Iya. Nah,
selama di dalam Ibu di dalam kepemimpinan, kan di sini ada mungkin menemui kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, bagaimana Bu biasanya Ibu mengenali situasi atau di dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini dianggap sebagai dilema etika atau mungkin itu bujukan moral, dan kemudian bagaimana caranya Ibu tahu dan mengenali situasi kasus ini? Biasanya itu kalau di sekolah saya itu munculnya itu kan kasus-kasus itu kompleks gitu, baik dari peserta didik, bisa juga dari dewan guru di sini, dari BPK-nya juga bisa. Nah, itu nanti caranya saya mengetahui atau mengidentifikasi itu biasanya kan kita melihat dari mungkin laporan. Kalau dari peserta didik kan gampang. Ada dari laporan. Bu, ini seperti ini. Nah, mungkin juga nanti saya juga bisa melihat dari tingkah laku. Nah, tingkah laku peserta didik atau mungkin kalau Bapak Ibu guru kan juga bisa gitu. Kalau pas nang ruangan guru itu kan akan terlihat seperti apa juga mimiknya. Apa betul ya Bu? Mimiknya kalau wajahnya itu nanti juga akan terlihat seperti itu. Nah, jadi bisa diidentifikasi betul. Oh, berarti ini si A, si B ini berarti ada masalah. Nah, bagaimana saya mengorek seperti ini? Saya akan melihat dulu, saya akan mungkin akan menanyakan kepada teman dekatnya. Oh, gitu situasinya di rumah atau bagaimana? Kalau belum ada jawaban dari teman dekatnya, mungkin kan saya juga nanti akan memanggil anak tersebut atau mungkin guru tersebut untuk bertemu dengan saya. Mungkin nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan atau kasih motivasi apa yang menjadi permasalahan dari siswa atau Bapak Ibu guru tersebut. Nah, kalau untuk siswa ya Bu ya, untuk siswa itu sudah saya tandaskan kepada wali kelas. Kalau untuk siswa, apabila ada permasalahan di dalam kelas, minta tolong permasalahan itu diselesaikan saat hari itu juga. Maksudnya segera. Maksudnya nanti pulang itu sudah tidak ada kendala. Itu kalau yang sederhana. Tapi nanti kalau permasalahannya besar, berarti nanti guru tersebut nanti langsung bisa konsultasi ke saya. Jadi hanya mungkin kalau kasusnya itu di dalam kelas, ya yang mengetahui hanya guru kelas sama siswa, tapi kok itu guru belum bisa menyelesaikan, berarti nanti berhubungan dengan saya. Seperti itu. Wah, jadi dari sini saya juga ternyata di dalam pengambilan keputusan itu harus bijaksana ya Bu. Nah, kira-kira Bu, bagaimana biasanya Ibu mengambil keputusan ini ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama? Caranya Ibu mengambil keputusan bagaimana? Saya tetap akan melibatkan Bapak Ibu. Kan tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri. Betul. Maka saya juga akan melibatkan Bapak Ibu guru. Nanti akan saya musyawarahkan. Walaupun nanti hasilnya seperti apa, tapi nanti kami akan tetap mengambil yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Ya untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru, untuk kelanjutan sekolahan. Baik, yang kan ini kan sekolahan kan orang hanya sehari 2 hari. Walaupun nanti untuk jangka pendek ataupun jangka panjang yang sesuai dengan visi misi sekolahan kita. Oh begitu Bu. Jadi tadi sudah ada cara pengambilan keputusan Nah, apakah ada Bu langkah-langkah atau prosedur tersendiri yang mungkin secara khusus dari Ibu ada? Oh, ketika saya mengambil keputusan di dalam persoalan, saya punya langkah seperti ini, atau mungkin saya punya prosedur tersendiri seperti itu? Apakah ada? Kalau langkah-langkah saya akan mengetahui dulu akar permasalahannya apa dulu. Akar permasalahan itu pokok permasalahannya itu apa. Setelah itu nanti saya akan mencari siapa yang bermasalah. Nah, setelah akar permasalahan siapa, terus nanti kan kita baru mau melangkah. Piye caranya awak dhewe menyelesaikan seperti ini? Nah, caranya setelah ini saya akan itu tadi tetap saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Enggak bisa sendiri iso Bu, karena itu menyangkut nama baik sekolahan, ya kan? Nah, setelah itu nanti setelah saya musyawarahkan, walaupun ini kok podo-podo mana yang
abot kabeh. Nah, seperti itu maka saya akan menjadikan yang mana yang terbaik, pilihan yang terbaik, tapi dengan catatan saya tidak merugikan siapapun juga. Berarti secara langkah-langkahnya memang harus diidentifikasi dulu siapa dan bagaimana persoalannya ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu efektif seperti apa di dalam pengambilan keputusan nanti, misalnya apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan supaya nanti di dalam pengambilan keputusan ini bisa berhasil seperti itu? Untuk pengambilan untuk kunci keberhasilannya itu yaitu kami juga itu dalam mengambil keputusan itu kami selalu meminta pendapat atau kita musyawarahkan dalam satu sekolahan. Seperti itu. Jadi kunci utamanya yaitu tadi apa? Melibatkan warga sekolah untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Jadi ibaratnya masalah harus diselesaikan segera, begitu ya di dalam persoalan, dan seketika itu juga yang di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Begitu betul. Jadi ketika persoalan-persoalan di sekolah ya harus diselesaikan di sekolah. Gitu karena sampai di rumah itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Betul. Karena kalau nak nang omah ki wis permasalahan wis beda. Nah, Ibu, saya sangat senang hari ini, antusias karena mendengar apa yang Ibu tadi sampaikan. Itu juga menjadi pembelajaran buat saya. Nanti ketika saya belajar, saya juga harus bisa membawa rasa sabar, terus bagaimana membawa Bapak Ibu guru ikut terlibat bersama. Begitu ya, Bu. Nah, Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada yang namanya tantangan. Pasti ada tantangan. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan-tantangan di dalam mengambil sebuah keputusan dari persoalan-persoalan yang ada? Tantangannya kan terkadang kita masih mungkin kan si A sama si B. Nah, seperti itu tuh. Wah, Bu Bonco kuwi ora fair dengan saya. Seperti itu ya. Ya, mungkin yang si ini berarti ini membela si B di A dan B. Betul, mesti akan ada tantangan itu, mesti akan seperti itu. Karena apapun juga penilaian seseorang kan ini ya Mbak ya. Misalnya kita itu berbuat baik pun kalau orang itu tidak suka dengan saya, tetap kita tidak baik. Tapi baru awak dhewe tapi itu orang ini suka dengan saya, maka itu juga akan jadi positif. Jadi walaupun seperti itu saya tetap akan saya musyawarahkan dengan teman-teman. Tetap hasilnya bagaimana, yaitu kita hasil musyawarah itu mana yang harus kita dahulukan. Gitu ya Bu. Berarti pasti ada tantangan di dalam persoalan-persoalan yang ada yang Ibu mungkin sudah pernah alami, tapi tetap kembali didiskusikan bersama. Karena kan kita namanya keluarga besar, kalau di sekolah kan kita itu tidak ada apa ya jenenge keluarga ya semuanya. Saya tidak ada batas gitu. Kalau saya yang dituakan sisi kan jadi simboknya. Simboknya. Nah, Ibu kalau tadi ada tantangan, nah di sini apakah ada jadwal Bu atau seperti misalnya prosedur penjadwalan? Oh, ketika saya ada persoalan kemudian dijadwalkan ini seperti ini prosedurnya tertentu mungkin yang supaya ada di dalam penyelesaian masalah gitu. Kalau jadwal tidak ada ya, karena kan kita juga nggak ngerti masalah itu akan munculnya kapan. Betul. Mungkin semalam saya tidak menjadwalkan, tapi ternyata pagi-pagi ini ada permasalahan. Jadi itu kondusif. Jadinya ya kita itu dalam menjadwal tidak ada jadwal. Jadinya dalam pelaksanaan itu kita sesuai dengan permasalahan yang ada. Seperti itu, permasalahan yang ada hari ini juga kita tuntaskan hari ini seperti itu. Seperti itu ya. Jadi segera supaya tidak tertunda-tunda. Jadi namanya masalah kita kan tidak tahu ya Bu ya. Jadi sekarang tidak ada penjadwalan. Walaupun mungkin di dalam program kerja kan juga ada. Di dalam program kerja saya ada seperti itu, tapi memang tidak ada hari ini dan itunya. Tapi di program kerja tetap ada.
Ibu di dalam pengambilan keputusan atau misalnya di dalam persoalan-persoalan kasus-kasus yang ada, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Ibu di dalam menyelesaikan ini supaya mempermudah penyelesaian masalahnya? Ada. J. Tim saya, Tim J SD Songo Gabe 04 ini menjadi pembantu juga apa ya Bu? yang mempermudah lah ibaratnya menyelesaikan. Tim saya. Luar biasa gitu ya. Saya lihat solidnya di sini, rasa kekeluargaannya, Betul. itu Rasa terasa. kepeduliannya, Empatinya. Betul. Jadi mungkin ketika di kelas ada persoalan itu berarti Bapak Ibu guru yang lain tahu ya Bu? Kalau di permasalahan J. yang di kelas, tadi J. sudah J. yang depan tadi kan J. sudah saya katakan. J. Kalau permasalahan di kelas, tolong usahakan kalau bisa diatasi J. di dalam kelas, berarti kelas J. yang lain jangan sampai tahu. Oh, begitu. Tapi nanti kalau misalnya itu di dalam kelas itu tidak bisa, berarti nanti baru kita bersama-sama seperti itu. penyelesaiannya seperti apa? Seperti itu, apakah itu betul atau J. saya kurang tahu ya, tapi J. memang di dalam. Tapi saya melihat bahwa ini satu keputusan yang bijaksana Bu, artinya bahwa karena kelas punya organisasi Ya, sendiri. betul. Ya, betul ya Bu. Mm-mm. Jadi di dalam penyelesaian ya memang di kelas Itu begitu dalam kelas J. itu, Dalam kelas begitu J. seperti itu. Tapi Jadi nanti memang itu kalau juga supaya anak juga merasa dihargai, diayomi seperti betul. itu J. Dan kadang-kadang kalau sampai di luar nanti oh kamu yang buat masalah, nah, seperti itu J. Seperti itu. Nanti malah terasa malu dan lain sebagainya. Begitu J Bu J. J. Nah, Ibu tadi ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan, bicarakan bersama, cerita sharing. Mungkin ada pengalaman dari Ibu di dalam menghadapi dilema etika ini, ada pembelajaran utama seperti apa mungkin yang sudah diperoleh, kemudian bagaimana pengalaman ini bisa mempengaruhi pendekatan Ibu di dalam mengambil keputusan. Jadi ada pengalaman-pengalaman tertentu kah untuk nanti bisa dibawa ke masa depan atau dibawa ke depannya nanti seperti apa dari pengalaman pengambilan keputusan? Dari pengalaman yang pernah J. saya Yang bisa nanti diterapkan ke depannya seperti apa? Gitu J. berarti ini ya itu tadi atas kebersamaan itu J. tadi atas kebersamaan, terus rasa kekeluargaan. Jadi dalam permasalahan ya alhamdulillah dia untuk sampai saya 3 tahun menjadi kepala sekolah di sini memang belum pernah ada permasalahan yang besar ini yang muncul. Yang mungkin kan karena mungkin apa ya Mbak, perbedaan pendapat atau itu hal yang wajar. Tapi dia walaupun seperti itu, walaupun ada perbedaan, tetap saya nanti akan namanya ya Mbak ya, menomorsatukan itu yang terbaik untuk sekolahan, untuk nama baik sekolahan, untuk kedepannya, walaupun untuk jangka pendek atau jangka panjang, visi misi sekolahan itu tetap bisa menjadi acuan. Ya, pengambilan dalam saya mencari apa ya, solusi. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi artinya bahwa nanti ke depannya bahwa sekolah ini apapun persoalannya, apapun permasalahannya tetap musyawarah dan kekeluargaan. Saya lihat tadi seperti itu. Jadi kekeluargaan yang nomor 1. Jadi ketika ada persoalan apapun, ketika diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, rasanya berbeda. Betul. Tenang dan bisa langsung segera diatasi. Ibu saya banyak belajar ini. Jadi saya lihat bahwa itu sabarnya. Karena sudah tua itu ya, tidak sabar. Jadi saya lihat begitu sabar, telaten gitu ya. Artinya tadi ketika ada persoalan-persoalan di sini ada musyawarah kekeluargaan. Di sini Ibu tuh mengayomi gitu ya. Jadi saya lihatnya itu, jadi biarlah ini pengalaman bisa membawa saya, bisa nanti ke depannya saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu di dalam pengambilan keputusan, karena menjadi seorang pemimpin di mana dituntut untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua pihak, tetapi membawa sebuah artinya supaya adil, seimbang, dan untuk kebaikan bersama. Begitu J. Bu. Terima kasih Bu buat waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah diganggu untuk aktivitasnya, untuk wawancara saya pada kesempatan pagi hari ini.
nanti di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Nanti ketika ada sesuatu hal saya bisa minta tolong kembali bersama dengan Ibu. Nggih, ngoten nggih Bu. Ya, Terima kasih saya banyak. mungkin dalam memberi jawaban mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan mungkin jenengan juga semangat ya. Semoga nanti dalam CGP jenengan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan lulus seperti itu menjadi apa yang jenengan cita-citakan. Amin nggih Mbak Dewi. Matur sangat, matur sangat. Boten. Sukses semuanya. Amin.